Halo Magi fans, balik lagi di Magi mahasiswa lagi. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu yang super duper keren banget dari mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Tepuk tangan dulu dong untuk tamu kita. Oke, nah karena tamu kita udah dari mahasiswa, nggak mungkin dong kita nggak ngomongin tentang kehidupan perkuliahan, ya nggak sih? Kita bakal ngomongin tentang college life. So, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih pada tamu-tamu kita. Boleh dong kenalannya? Dari mana dulu nih? Dari mana dulu ya? Boleh deh dari kakak yang baju hijau ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Edi Nisyahan. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Oke, halo Kak Eden. Lalu kita akan lanjut ke kakak yang pakai baju putih ini. Boleh dong kenalan Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Fauzia Izati Azima, biasa dipanggil Zizi, mahasiswa Ilmu Komunikasi juga di Universitas Riau angkatan 2024. Oke, halo Kak Zizi. Halo. Nah, jadi ada Kak Eden dan Kak Zizi yang bakalan cerita seputar gimana sih kehidupan perkuliahan mereka. Oke, kita langsung aja atau mau gimana? Langsung aja dong. Langsung aja. Oke, kita udah perkenalan diri tadi. Tapi sebelum kita langsung lanjut ke perkenalan, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang serius, kita mau yang di dasar-dasar dulu nih. Kita mau tahu gimana sih cara kakak-kakak semua dapetin jurusan impian kakak di Universitas Riau ini. Atau ini jurusan impian atau gimana? Oke, panjang nih. Panjang ya ceritanya ya. Panjang. Oke, Dari siapa dulu nih? penasaran gak sih? Boleh deh, dari kakak ini. Kakak yang Kak Zizi namanya. Oke, tadi pertanyaannya tentang gimana cara dapetin jurusan ini ya. Dan apakah jurusan ini impian? Teman-teman, jurusan ini tuh adalah jurusan impian aku karena fun fact nih, aku milih dua-duanya itu ilmu komunikasi, cuman beda univ aja. Dan kebetulan Universitas Riau ini pilihan kedua aku. Kenapa bisa sampai pilihan kedua? Nah, itu ada sedikit perjalanan di balik itu. Kan tadi pertanyaannya gimana cara dapetin. Sebelum aku masuk ke Universitas Riau, itu ada beberapa tes kan, teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, ada SNBP, ada SNBT juga. Betul. Tapi ternyata di SNBP itu aku nggak dapet. Karena, oh iya lupa, aku ini asalnya nggak dari sini ya teman-teman. Aku tuh berasal dari Kota Padang. Jadi univ yang aku ambil itu kebanyakan di Kota Padang awalnya. Nah, karena SNBP aku nggak dapet, akhirnya aku mencoba tuh untuk mencari univ lain yang sekiranya bisa tetap aku dapat, tapi masih sekitar Sumatera lah, nggak jauh-jauh banget gitu. Pas dicoba di SNBT pilihan kedua, karena pilihan pertama tetap di Kota Padang, ternyata itu dapat, alhamdulillahnya. Masya Allah ya. Dapat. Kalau perjuangannya cukup panjang sih teman-teman, karena itu aku belajar juga setiap hari, enggak juga sih, tapi waktu itu 1 bulan sebelum persiapan SNBT itu aku 1 hari ngerjain soal tuh sampai 200. Banyak Soalnya, ya 200. Soalnya itu kan ada 7 subtes tuh. Nah, masing-masing itu 40 soal aku kerjakan. Jadi dalam satu soal itu ya. iya, Impian banget gitu ya. impian banget nih. Banget. Padahal kalau misalnya teman-teman mikir kan ilmu komunikasi itu sebenarnya jurusan yang kayak banyak peminatnya. Memang. Tapi maksudnya kayak orang pasti mikirnya nggak terlalu susah deh. Tapi maksudnya aku nggak dapet nih. Jadi kayak aku harus bener-bener berusaha banget untuk dapetin ilmu komunikasi itu. Itu sih kalau singkatnya ya. Nanti kalau misalnya lebih dalamnya boleh tanyakan. Next Berarti kakak ini dulu deh. cukup berat juga ya perjuangan Kak Zizi dalam menggapai jurusan ilmu komunikasi ini. Nah, kita mau dengar juga nih dari Kak Eden. Gimana sih caranya bisa dapetin jurusan ilmu komunikasi? Oke, kalau dari aku pribadi sama ya, aku juga gagal di SNBP dan memang keterima di SNBT. Cuman beda sama kakak ini. Kakak ini kan 200 soal, kan, ambis banget. Kemarin aku tuh nggak seambis itu sih ya, karena aku udah kayak hopeless gitu di SNBP, karena aku ngiranya aku bakalan dapat di SNBP, ternyata tidak dapat. Jadi kayak udahlah pasrah aja. Ikut SNBT juga kayak hoki nggak hoki aja, hoki nggak hoki Nggak hoki banget nih. Rupanya memang hoki. Yes. Karena sebelum
sebelum pengumuman SNBT juga aku kena masalah, kena musibah. Apa tuh? Ada problem ya? Iya, ada problem kecuali HP ku. Bisa dapat. Dan memang kalau ada musibah ada aja hoki yang dapat. Tapi nggak boleh ya, nggak mungkin kita berharap musibah ada. Iya, betul. Semuanya jadi ya udah. Aku sangat bersyukur aku bisa mendapatkan ilmu komunikasi ini dari jalur SNBT. Teman-teman, terima kasih. Sekian dari. Wah, ternyata ada cerita ya di balik suksesnya Kak Eden mendapatkan jurusan ilmu komunikasi tersebut. Ketika kehilangan HP-nya, tapi dia tetap berhasil meraih jurusan ilmu komunikasi tersebut. Jadi hilang satu, yang lain dapat. Asik. Betul ya, betul ya. Nah, berarti memang untuk dapetin jurusan ilmu komunikasi ini setiap orang punya ceritanya, punya pengalamannya. Cerita bunga ya. Ketawa apa itu? Kakak inilah. Jangan masing-masing. Jangan masing-masing. Betul, jangan masing-masing. Ada juga mungkin mereka yang dapetin jurusan ilmu komunikasi, itu cuma pilihan keduanya. Iya. Itu bukan jurusan impiannya. Cuman aku ini ilmu komunikasi pilihan pertama kok. Tapi nggak impian. Nggak impian. Iya. Kalau kakak pilihan berapa? Dua-duanya ilmu komunikasi. Oh, dua-duanya. Cuman beda univ aja. Pilihan pertama itu ada salah satu universitas yang ada di Padang. Oh iya, oke. Satu lagi itu UNT? Nah, salah satu dari itu. Nah, Satu lagi tuh di sini. oke, berarti cukup ya. Berarti jodohnya di sini lah ya. Jodohnya di di sini. sini ya, Masya Allah. Ada yang menanti di sini. Ada. Akhirnya Nggak ada yang tahu. kita move on dulu terhadap gimana caranya kita dapetin jurusan komunikasi. Kita bakalan lanjut ke gimana sih cara kakak beradaptasi di jurusan ilmu komunikasi ini. Dan apakah kakak ini memang tinggal di kota Pekanbaru atau dari luar kota Pekanbaru? Boleh dong cerita pengalamannya. Dari kakak ini dulu deh, Kak Edenia namanya. Oke. Kalau aku tuh awal asalnya dari Duri ya teman-teman. Memang sekitaran Riau juga. Deket kok. Kalau naik tol tuh 1,5 jam lah ya. Terus tuh cara beradaptasinya ya mungkin membangun image yang fun aja kayak Kayak apa juga? Yes, kemana-mana berteman kita harus kayak so akrab gitu lah ibaratnya pertama-tama. So asik ya Kak. So asik, yes. Karena itu yang sangat dibutuhkan di perkuliahan agar menambah teman. Jika kita cuek saja tidak akan ada yang berteman dengan kita. Seperti itu tidak betul nih Kak. Kata-kata hari ini banget. Yes, jadi aku kayak gitu sih Bang ya beradaptasinya. Berarti kuncinya kita harus bisa sok asik ya Kak. Iya, mungkin banyak ya yang kayak takut gitu ya. Aku nanti takut dikira so asik, so akrab. Tapi itulah kuncinya untuk bisa mendapatkan teman dan beradaptasi di perkuliahan. Karena rata-rata di jurusan ilmu komunikasi ini anak-anaknya juga pada extrovert ya Kak. Jadi kalau kita introvert, Nggak susah tuh. agak susah tuh beradaptasinya. Gitu. Nah kalau Juga jurusan ilmu komunikasi ya Bang. Ngomong-ngomong Iya. ngomong aja yeping, katanya kan ilmu yeping ya. banget. Yes. Ini lagi yeping nih kita. Yes. Oke, lanjut ke kakak yang berbaju putih ini, Kak Zizi. Gimana sih ceritanya? Kalau aku mungkin agak sedikit berbeda karena aku dari Padang ya. Perjalanannya lumayan jauh, sekitar kalau di perjalanan naik travel mobil itu biasanya sampai 8 jam, tergantung juga macet atau enggak. Jadi untuk adaptasinya itu agak sedikit shock sih, karena kan di sini kan juga lingkungannya baru gitu kan. Terus kebetulan aku nggak ada punya teman sama sekali nih di sini. Jadi aku bener-bener pas masuk kuliah itu bener-bener sendiri gitu. Aku nggak tahu mau kenalan sama siapa. Soalnya kan biasa rata-rata orang yang masuk kuliah itu kan punya teman SMA-nya lagi, punya teman SMP-nya lagi. Nah masalahnya aku tuh nggak ada teman SMA di sini atau teman SMP karena rata-rata di Padang kan. Jadi awal masuk tuh bener-bener aku sebenarnya nggak terlalu ekstrovert banget. Maksudnya aku ekstrovert, tapi maksudnya kalau misalnya awal-awal tuh aku agak susah gitu loh, harus Ambivert. di tengah-tengah gitu. Oh, iya, harus betul. diajak dulu gitu. Berarti harus di reach out dulu ya. Jadi waktu awal kuliah itu kebetulan nih Eden ini
teman satu kelompok PKKMB aku. Jadi Kita pernah jumpa banget. Maksudnya kita deket ya kan? iya, jadi kami kemana-mana tuh selalu berdua gitu di awal. Karena Duo gitu ya. karena jujur saya tidak punya teman lagi selain dia. Jadi itu yang saya lakukan untuk adaptasi awal. Iya benar sih, memang so asik aja. Kalau misalnya Eden so asik nanti aku ngikut ngekor di belakangnya gitu. Oh gitu. Oke, berarti kakak ini bisa dibilang nggak ekstrovert banget Nggak ya. extrovert. Tapi karena ada Kak Eden, jadi bisalah Mengimbangi. Tak imbangi nih. Tak imbangi, boleh. Bolce. Oke. Nah, kalau kita udah ngebahas soal cara beradaptasi nih, kita pasti apalagi di lingkungan baru, terutama Kak Zizin yang dari Sumatera Barat, dari Kota Padang, pasti ada nggak sih culture shock yang dialami, apalagi dia baru kan di sini. Makanya kita bakal ngebahas seputar culture shock yang dihadapi selama menjadi seorang mahasiswa, apalagi waktu kita jadi mahasiswa baru ya, waktu kita masih cimit-cimit, asik, kinyis. Boleh dari Kak Eden. Culture shock ya tadi. Culture shock. Konsep. Dulu waktu maba tuh paling shocknya itu sama pertemanan di perkuliahan. Aku nggak expect kalau misalnya se-friendly itu. Karena dulu aku di daerah asal aku itu nggak se-friendly itu. Cewek dan cowoknya itu se-friendly itu ternyata. Bahkan kayak si cowoknya udah punya someone spesial lah ya, someone spesial. Someone spesial? Yes. Oke. Someone spesial. Rupanya dia tuh pernah kayak kelangkulan gitu sama temen ceweknya. Terus si ceweknya juga udah punya someone spesial. Jadi kayak Shock. iya, kayak aku bahkan kayak ngira si cowok sama cewek ini yang pacaran. Rupanya enggak, beda lagi pacarnya gitu. Jadi kayak wow, ternyata seperti ini ya friendly-nya, se-friendly itu. Dan aku juga rupanya se-friendly itu jadinya. Kayak memang waktu maba banyak banget sebenarnya shock sih, tapi itu yang paling bikin shock. Terbawa arus ya kayak gini ya. Nah, gimana sih cerita kalau dari perspektif Kak Zizi? Oke, mungkin kalau dari aku mungkin sama kayak Edit tadi ya, karena kita di SMA itu nggak pernah tuh se-friendly itu banget sama cewek atau cowok gitu. Jadi itu menjadi culture shock aku juga. Tapi ada satu lagi nih, biasanya kan kalau kita SMA itu kita pakai seragamnya tuh rapi, kayak tertutup segala macam segala baik nih. Aku shock melihat lingkungan kampus yang banyak banget tuh macam ragam manusianya. Ada yang hedon banget, skena abis itu akan istilah-istilah. Apalagi kita FISIP nih kebetulan. FISIP, Fakultas Ilmu Skena dan Ilmu Party. Katanya sih begitu. Katanya sih gitu. Jadi rata-rata tuh kayak mahasiswanya itu bener-bener pakaiannya ada yang terbuka banget, ada yang skena abis gitu. Itu menjadi culture shock aku salah satunya. Dan juga ada nih salah satu, aku kayak jujur apa tuh kalau boleh tahu? ada tuh, misalnya kalau misalnya di SMA tuh kita mungkin nggak familiar lagi sama rokok. Iya, benar. Peraturan Tapi, tuh, Kak. tapi ada nih yang aku shockin tuh kayak perempuan. Eh. Kalau gitu vape gitu aku masih kayak di Padang tuh masih ada loh perempuan nge-vape Iya, gitu ya. nge-vape, ya. Tapi kalau misalnya temen rokok tuh aku kayak Loh, kok bisa ini ngerokok gitu. Apalagi perempuan ya. Tapi mungkin itu biasa aja. Ya, itu kembali lagi diri dia lagi. itu shock sih jujur, kayak lo kok bisa nih perempuan ngerokok gitu. Jadi mungkin kalau untuk culture shocknya baju tadi yang kita harus menyesuaikan juga. Ini masa mereka bagus-bagus kita nih macam gembel kan nggak mungkin kan. Malu dong, kita gengsinya tinggi kalau Yes. Gak juga sih, tapi yang menyeimbangkan, tak imbangi lah. kita imbangi. Jadi itulah culture shocknya, pakaian sama yang rokok tadi. Oke. Jujur kalau aku pribadi juga agak sedikit shock ya melihat perempuan ngerokok, apalagi di kantin FISIP itu ya, yang memang asap banget di mana-mana karena stigma tentang perempuan merokok kan masih ini ya, masih rancu ya, masih tabu di Gender ya, gender. masih ada kaitannya dengan gender. Jadi kayak ketika ngelihat perempuan ngerokok ya kita sebagai mahasiswa baru masih imut kan, Yang masih dari daerah masih yang daerah nggak kayak kota ya. ya, jadi kayak wow,
inikah dunia gitu. Sudah menuju dewasa gitu ya. Inikah dewasa. Oke. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas tentang culture shock, kita bakal lanjut lagi nih tentang gimana sih kalian temen-temen ini, kakak ini menjadi mahasiswa yang seperti apa, memilih menjadi karakter mahasiswa yang seperti apa, apakah menjadi kupu-kupu, kura-kura, atau kunong-kunong. Asik. Apa tuh Kunong-kunong apa? Kuliah. Kuliah nongkrong, kuliah nongkrong. Iya, Cio. Kunang-kunang. Ya betul. Kuliah nongkrong, kuliah nongkrong. Nah, dari ketiga itu, kakak ini menjadi mahasiswa yang tipenya seperti apa? Mungkin dari tampang-tampang kami ini gimana nih? Sepertinya sih, sepertinya kupu-kupu. 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 Kupu-kupu Kayaknya kuliah pulang. kupu-kupu. Nih aku kuliah pulang. Seanak Pulang baik kuliah gitu. pulang ke sekre, hima, sekre, organisasi gitu. Oh, ketebak. Berarti ini kura-kura ini. Orangnya boleh cerita dulu. Dari mana dulu nih bang? Aswin deh. Cek. Loh, Oh beda. Salah. yang mana jadi? Ini. Iya. Nah, Kakak. kakak Zizi dulu. Oke. Sebenernya aku bingung sih jawabnya. Aku bingung, oh ini aku ini kupu-kupu atau kura-kura. Sebenarnya batin aku tuh pengennya kupu-kupu. Betul banget. Kayaknya semua mahasiswa bakalan jawab gitu. Batin aku tuh pengen kupu-kupu, tapi dibilang seaktif itu enggak juga, biasa aja. Tapi aku aktif lah untuk ngikutin organisasi kepanitiaan maksudnya. Kepanitiaan tuh ada ikut panitiaan dari Hima juga. Terus ada aku juga anggota UKM. Jadi UKM ada apa tuh kak? Koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa Universitas Riau. Tuh. Dan fun fact-nya kakaknya juga berhasil meraih juara satu debat di Kopnas atau Koperasi Mahasiswa Nasional. Tiba-tiba Keren ya banget kakaknya? Iya. Sebenarnya prestasi banget. Bang berprestasi. Mahasiswa prestasi juga. Dan dia juga mahasiswa berprestasi runner up 1 di jurusan ilmu komunikasi. Masya Allah ya kak ya. betul tuh baik Back to topic. Jadi kalau misalnya milih mungkin batinnya pengen kupu-kupu, tapi kenyataannya kura-kura. Biasanya rapat, tapi gak seaktif itu juga sih. Kadang kalau misalnya udah nggak ada kegiatan lagi di kuliah, aku pulang tidur dulu, tidur siang sih penting ya. Walaupun dulu waktu masih kecil tuh kayak nggak mau tidur. Sekarang tuh butuh. Itu yang aku cari-cari sekarang. Kadang waktu tidur malam pun agak sulit sekarang, banyak tugas nih. Agak sulit atau apa nih? Agak sulit, tugas dong. Atau sleep call nih. Sleep call nih kayaknya. Loh. Atau overthinking? We never know. Jangan ya, no. No. Nah kalau cerita dari Kak Eden nih, gimana sih ceritanya? Kalau dari aku sama kayak Kak Zizi tadi ya, batin ingin kupu-kupu, tetapi realita mengatakan kura-kura teman-teman. Karena aku juga ikut organisasi Hima dan juga sangat aktif di kepanitiaan. Namun sekarang memutuskan untuk bisa istirahat aja lah dulu ya dari kepanitiaan ini, kita fokus mengejar prestasi dulu seperti kakak ini. Masya Allah. Kita akan mengikuti jejaknya ya teman-teman. Mudah-mudahan. Amin. Dan juga rencana mau kerja sih. Oh kerja. Kita harus mencari uang gitu. Atau enggak sih. kayak kepanitiaan yang ada uangnya. Betul. Betul ya, cukup Gimana latihan tuh? hati deh ya. Info. Nanti lah ya kak, biar aku telepon kakak ya. Kayak gitu sih bang ya. Jadi kakak ini tipe yang kura-kura banget nih Iya awalnya kak. awalnya. Karena nih dia selalu jadi Sekretaris. Jadi kemana-mana tuh bawa laptop tuh. Bahkan saat ini juga kak ini bakalan nih absensi gitu. Makanya kakak ini selalu menjadi sekretaris. Senang enak kok jadi sepal. Cuman kalau misalnya Nah betul. di dalam kepanitiaannya juga bagus sih. Dan alhamdulillah selalu bagus. Iya dong, kan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Ya. Berarti itu ya yang kakak hadapi.
Enggak ada. Berarti itu ya tipe-tipe yang kakak jalani sebagai menjadi mahasiswa. Iya. Ada yang kura-kura, walaupun batin mereka kupu-kupu. Kalau aku sendiri sih jujur kupu-kupu ya kak ya. Kupu nih. Serius Ya banget nih, Bang. jujur aku kupu-kupu malam. No. Jangan. No. No. Jangan dong itu terbang. Itu maksudnya. Iya itu maksudnya ya. Berarti kakak ini nggak termasuk penong. Kunung-kunung sih iya juga. Kunung-kunung ya. Kunung gini loh. Kunung-kunung ya juga ini. Masuk Ini termasuk nongkrong juga. By the way kita sebenarnya saling kenal sih. Iya. Itu perlu diungkapin. perlu. Perlu. Agar apa tadi namanya? Maggie Fams. Ya? Maggie Fams saat Tahu. Jadi bakal ada episode 2. Tapi kita masih lanjut ya dengan podcast ini. Yes. Jadi setelah kita tahu nih berarti kakak-kakak ini cukup aktif di kampusnya, dengan Kak Zizi yang aktif di Komanya, dengan Kak Eden yang aktif di Himakom. Himakom Ya, ya? Himakom. Nah, Himakom. Jadi mereka sama-sama aktif walaupun batin mereka kupu-kupu. Gitu. Nah, kita bakal lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Kalau selama jadi mahasiswa itu, apalagi kita perantau ya, itu tuh pasti sering banget ngerasain seret duitnya. Aduh ya lagi nih sekarang. Seret duitnya apa sekarang tuh? Lagi seret duitnya atau lagi belum dapat kiriman atau lagi akhir bulan. Nah, dalam situasi seperti ini, gimana sih kakak sebagai perantauan mengatasi hal ini, dan gimana cara kakak mengelola keuangan toh kakak semua, kakak berdua ini. Dari mana dulu nih? Dari kakak Eden dulu. Kalau aku ya jujur tak bisa dikendalikan kalau masalah uang, you know. Apalagi kayak kita sering kayak ikut kepanitiaan gitu kan, iuran pasti ada dan segala macamnya. Jadi kayak kalau misalnya aku tipikal yang kayak lagi stres tuh beli makanan yang manis-manis, beli makanan yang asin-asin, yang penting aku kayak kenyang nggak kenyang beli aja gitu. Self reward ya. Ya, tapi itu memang stres. Waktu stres aja, tapi stresnya terus menerus bang. Kayak mana ini bang? Oh, jadi habis dong itu. Udah nggak ada lagi jadi ya. Gak ada lagi jadinya, ya gimana lah ya kak ya. Iya. Terus tuh Ngerti. kalau misalnya cara tadi apa bang, cara untuk Cara ngelola keuangan. mengelola keuangannya, ya pokoknya waktu awal-awal agak hedon lah dikit. Nanti kalau misalnya udah menipis beli Indomie 5 bungkus stok dah. Stok akhir bulan ya. Iya bang. Tapi kalau misalnya aku bukan akhir bulan bang, akhir minggu namanya. Oh, akhir minggu karena per minggu. Per minggu. Sama dong kayak aku. boleh. Sama terus kita nih Hmm. berjodoh nggak sih kita? Duh, jangan di sini dong. Jadinya apa tuh? Apa? Nanti. Nah, gimana kalau cerita dari Kak Zizi tentang gimana cara dia ngelola keuangannya? Mungkin agak sedikit berbeda ya sama Kak Eden tadi, karena aku kasih jajannya itu per bulan, bukan per minggu kayak Kak Eden atau Bang Aji tadi. Karena ya orang tua aku ngasih kayak gitu. Dan fun fact teman-teman, biasanya orang tua aku tuh ngasihnya itu di tanggal 1, 2, 3 atau 4, 5 gitu. Pokoknya nggak di akhir-akhir bulan. Biasanya kan kita anak kos itu mematokkan jajan itu kan, bulan ini itu sampai tanggal 30, bulan ini sampai tanggal 31. Jadi kan biasanya kita di akhir-akhir itu tuh baru seretnya. Nah, orang-orang biasa tuh ngajak aku kayak Zi main di tanggal 1 atau 2, karena kan ini baru tanggal baru banget kan. Tapi itu di situ aku lagi seret-seretnya, karena aku belum dikirimin tuh biasa di tanggal-tanggal segitu. Karena orang tua aku biasanya mirim tanggal 2, 3, 4 atau 5. Jadi itu sih bedanya. Terus juga kalau misalnya duit aku lagi habis nih, kebetulan orang tua aku tuh nggak per bulan sih, kadang setiap bulan itu ada ngirim paket gitu, isinya itu beras atau makanan yang ringan-ringan gitu, yang kering, bukan yang basah ya, karena jauh dari Padang. Jadi kalau misalnya dikirimin pun, sempat waktu itu bunda aku ngirimin sambal
tapi ujungnya sampai sini basi. Jadi sayang banget Sayang banget. teman-teman. Makanya nggak pernah lagi ngirimin sambal-sambal kayak gitu. Biasanya aku dikirimin beras atau kayak makanan-makanan kayak tuh Snack gitu iya kayak kerupuk-kerupuk gitu kan di Padang banyak ya. Kerupuk sanjay Kerupuk sanjay itu ada tuh. bagi dong. Nanti itu tuh ada dikirimin. Jadi kalau misalnya ada di akhir bulan tuh biasanya aku misalnya di duit tinggal 10.000 deh. Tadi kalau kayak dia beli mie kan di stok mie. Kalau aku telur biasanya karena aku nggak mau stok mie, agak bukan kurang suka sih. Ada cerita lama di mie itu karena Kita lama gini. iya karena aku sempat didiagnosis mau usus buntu. Oh, Makanya aku nggak boleh gejala makan. usus buntu ya berarti. Makanya aku nggak boleh sering-sering makan mie. Jadi aku biasanya stok telur aja kan ada beras tuh. Jadi kita masak beras makan telur. Telur selama seminggu Bisul nanti. bisa jadi. Bisa di mana gitu ya. Jangan dong. Jadi itu ya berarti cara Kakak Zizi dalam mengelola keuangannya. Gitu ya itu. Iya. Apa ada cara lain? Nggak ada sih sejauh ini sih kayak gitu. Atau nggak makan sama kerupuk yang dikirim tadi. Itu yang aku makan bareng nasi. Iya betul. Kalau cara nabungnya gimana? Ada nggak sih space buat anak kos ini nabung? Nggak tahu, cuma mungkin dari Kak Eden. Itu mungkin dari Kak Eden. Ada nggak space-nya? Seperti yang saya bilang tadi ya bang ya, kayak sekali dikirim hedon langsung, terus tuh kayak udah menipis langsung Indomie gitu. Kalau bisa secukupnya kasih ke makan aku dulu lah di akhir minggu gitu ya, daripada nabung dulu. Nggak ada waktu, nggak ada Nggak ada uang. space-nya. Iya, Oh, berarti nggak ada nggak ada space space-nya. lagi berarti. untuk Memang nabung gitu. aku juga relate dengan Kak Eden karena memang susah banget nabung guys. Per minggu tuh susah banget. Iya, apalagi per minggu tuh susah Iya. banget nabung karena duitnya pas-pasan banget ya untuk per Iya. minggu. Tuh. Jadi kayak ketat banget gitu hal yang harus dikeluarkan. Nah, kalau dari Kak Zizi nih gimana? Mungkin kalau aku masih ada ya yang aku sisihkan. Cuman itu kadang nggak konsisten aja. Kadang aku nyisihkan, kadang enggak. Tapi paling efektif tuh menurut aku sekarang tuh pakai sistem cara ini loh teman-teman. Kita tuh Nah, boleh nih bagi-bagi ilmu. iya bagi-bagi tips gitu ya. Kita tuh nerapin, aku biasanya ini minggu ini tuh di start di harga yang paling harga, maksudnya duit yang paling rendah dulu, misal 3.000. Jadi selama seminggu itu ngumpulin 3.000. Nanti minggu kedua naik lagi jadi 4.000. Minggu ketiga naik lagi jadi 5.000. Minggu keempat naik lagi jadi 6.000 gitu seterusnya. Biasa aku maksimalnya sampai 10.000. Oh. Jadi kalau untuk jumlahnya nggak netap sih, tapi kadang aku lakukan, kadang nggak juga, jadi nggak konsisten. Cuman itu tips juga buat teman-teman, jadi kita nggak terlalu apa ya, kan untuk ngeluarin duit 2.000 atau 3.000 tuh nggak terlalu berat lah ya per harinya gitu. Jadi setiap hari itu ditabung seminggunya, nanti minggu kedua naik lagi angkanya, bisa 1.000 naiknya atau 2.000 gitu sih dari aku. Boleh nih tipsnya. Kayaknya aku bakal nyoba deh, Kak. Coba deh ya. Semoga ya Oke, bisa ya. Semoga ya bisa ya bang ya. Bisa. Jangan di awal aja nabung, pas di akhir minggu agak kurang diambil uangnya lagi. Iya, soalnya aku sering banget kayak gitu. Aku udah nabung Aku juga sampai gitu bang. aku udah nabung sampai pokoknya udah cukup gitu untuk di tabungan, tapi harus terpakai lagi karena memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya. Pokoknya ketika nanti kamu jadi mahasiswa, kamu harus ngerencanain semuanya, terutama keuangan kamu. Ya nggak sih, teman-teman? Betul. Nah, kita udah lama banget ya di sini. Pasti teman-teman Maggie Fams bosan, nggak mungkin dong bosan. Nggak mungkin dong. Karena ini visual semua. Ngerti banget kan? Boleh. Boleh. Bosan nggak muak iya. Tuh. Ini pertanyaan terakhir deh dari aku. Oke. Coba kakak ini, aku boleh ikut nggak sih? Dengan pertanyaan ini. boleh. Ngerating per semester karena fun fact juga, kami ini sama-sama semester 3 dan ini udah penghujung semester 3. Nah, jadi kami mau ngerating, jadi aku ikutan ngerating per semesternya gimana dan kenapa ratingnya segitu. Berarti dari awal dari abang aja lah langsung. Jangan, aku selalu terakhir kalau aku. Oke. Soalnya bintang selalu aku terakhir. Oke. Oke. Udah aku makan cip nih. Tutup mata. Berarti nih. Dari KD dulu. dari KD Rating dari semester 1, 2, dan 3. Oke, yang pertama semester 1 itu
9 lah 9. Karena masih maba ya, masih seru-serunya banget. Circle juga masih banyak dan masih kayak rame gitu. Terus tuh di semester 2 7 mungkin. Karena kayak udah mulai di fase-fase kepanitiaan sibuk banget, terus tuh kayak udah ada cecok-cecok dengan circle-nya, udah kayak menipis lah pertemanan ya kan. Di semester 3 itu ini semester 3 berarti ya? Saat ini semester 3. Satu. Oh, satu. Satu enggak? Satu Iya, enggak? satu banget. Kenapa tuh? Satunya aja gara-gara ada G2C aja. Karena kayak G2C aja yang seru di semester ini gitu kan. Gitu sih Yes. acara kami. Karena ya banyak lah masalah ya internal gitu bang, personal gitu ya, banyak dimanapun, dan juga di pertemanannya memang dikit jadinya. Mungkin sudah menuju dewasa ya kan, pertemanan sedikit dan semakin fokus dengan diri sendiri sih. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah ya. tabarakallah. Tapi memang sebagai seorang mahasiswa itu ada aja rintangan yang harus kita hadapi. Yes, Ya, kayak betul. internal, terus kehidupan sosial kita yang Yes, betul. masih menjadi tantangan sampai sekarang mungkin ya. Nah, dari Kak Zizi gimana ceritanya? Dari aku sendiri agak berat nih ya, nggak berat. Agak berat ya. Nggak sih, kalau aku gimana ya, kalau rating itu semester 1 ya. Iya. Semester 1 itu aku taruh 7 deh. Soalnya itu awal-awal banget ya, jadi aku perlu menyesuaikan diri juga. Karena jujur aku capek ya menyesuaikan diri, soalnya aku pindah-pindah terus. Dari SD aku di sini, SMP aku di sini, SMA aku di sini, kuliah pun di sini gitu. Beda-beda tempatnya selalu. Aku nih Nomaden gitu nomaden. ya. Jadi sebenarnya capek untuk menyesuaikan diri itu. Jadi aku kasih 7 deh. Kalau untuk semester 2 agak sedikit seru semester 2 ini karena Oh, iya. tidak terlalu berat lah ya. Aku kasih ringan ya. Iya, 8 lah karena biasa aja enjoy life. Enjoy Sebenarnya life. basic aja, Basic. normal life aja. Jadi nggak, kalau misalnya ada masalah pun sebisa mungkin diselesaikan saat itu juga. Terus Yes. kalau misalnya untuk internal sendiri nggak ada apa-apa sih, aman-aman aja. Ada. Terus kalau misalnya semester 3 itu aku bisa kasih 9 sih. Malah kalau untuk kegiatannya 9, tapi kalau misalnya untuk tugas-tugasnya enggak. Semester 3 lumayan banyak tugasnya ya teman-teman. Tapi maksudnya semester 3 itu tugasnya lumayan seru-seru ya, kayak yang G2CR itu acara kita. Dan ini juga podcast seru juga ya. Seru juga. Seru parce. Jadi tugas-tugasnya itu kebanyakan itu praktek. Jadi Yeah. seru lah gitu. Terus di semester 3 juga yang baru kayak bener-bener banyak explore banget akunya. Yes. Explore dan Ada menjadi something mahasiswa special. berprestasi juga ya kan. And have something special. Oh iya. Something Maksudnya kan someone. Spesial. something special kan tadi. Someone. Jangan jangan diserang gitu dong. Maksudnya Terus yang kayak juara itu kan. Terus juara berarti berprestasi. Oh, dari situ mulai ada someone special, just itu something special lah juaranya. Someone specialnya dari situ juga ya kan. tunggu dong. Terus kayak di semester ini juga kayak banyak aku hunting lomba gitu. Hunting lomba pokoknya Prestasi guys. ya kayak mulai jadi- fokus dengan diri sendiri juga Iya, ya. seru lah. Semester 3 ini seru. Gitu sih. Oke, nah aku juga mau sedikit mereview asik. Set. Karena aku juga bagian dari ilmu komunikasi guys. Jadi untuk aku, menurut aku pribadi semester 1 itu 8. Karena memang di semester 1 ini aku have fun aja. Aku nggak terlalu peduli sama mata kuliah apapun. Jadi kayak karena juga di semester 1 itu banyak banget event komunikasi yang kita ikuti kan. Yes. Dan ya bener-bener have fun, ketemu sama sama orang ilmu komunikasi. Terus aku temenan sama semua orang, dan menurut aku itu aku bisa bilang itu senang banget, happy banget. Dan saya bilang aku juga kurang beban di situ. Kurang beban. Lanjut ke semester 2, itu ratingnya 7 sama kayak Kak Eden ya. Karena memang kurang aja sih bebannya semakin semakin banyak aja. banyak ya. Karena tugas-tugas itu sih tugasnya udah nggak enak aja. Karena kita juga di integrate class right. Yes. Iya, Itu dia. Pokoknya agak semakin berat aja. Jadi kayak aku mulai fokus di situ.
Dan semester 3 ratingnya 9. Asik. Tinggi nih, kenapa tuh? Kenapa nih? Itu jadi tiba-tiba ambil alih gitu ya, Iya. apa? Kenapa tuh? Karena lucu aja gitu di semester 3 ini aku ngerasain hal yang nggak aku expect sebelumnya gitu. Lagi mendapatkan jati diri dia. Asik. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu karena dari awal aku nge-planning diri aku bukan seperti ini. Aku mau ngebentuk diri aku bukan yang seperti ini, tapi ternyata aku terbentuk jadi kayak gini gitu. dan inilah aku dan aku menerima hal itu dan aku senang aja dengan hal itu dan semua yang aku jalani sampai dari semester 1 sampai semester 3 so far aku enjoy banget walaupun di semester 2 ratingnya 7 tapi sebenarnya aku juga senang juga di semester itu. Yes. Dan ketemu sama orang-orang yang aku bakal nggak nyangka bakal ketemu sama bakalan ketemu sama teman-teman di ilmu komunikasi contohnya seperti mereka ini yang ngebuat aku semakin berpikir juga bahwa ya udah beda aja pemikiran kita waktu kita SMA sampai sekarang sama kita menjadi mahasiswa apalagi setahun yang lalu kan waktu kita jadi maba itu udah beda banget ya. Jadi ratingnya 9 karena aku banyak belajar juga. Yes. Berikan tepuk tangan dong sama. Oke, tiba kita di penghujung acara. Asik, macam MC ya kak. Tiba kita di penghujung podcast ini. Kita udah sharing masing-masing tentang tamu spesial kita dan juga sharing sedikit tentang host yang cakep ini. Asik. Oke. Oke. Nah, jadi buat Magi Fams yang penasaran dengan episode selanjutnya, terus pantengin YouTube kita Magi Fams. Di Spotify ada ya? Ada ya? Di YouTube kita. Di YouTube aja. Oke. Jadi sampai jumpa Magi Fams. Dadah. Dadah.